Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku Matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan, terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama yang dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kali ini kita akan lanjutkan di bab 6 ya adik-adik sekalian ya, bab 6 tentang keliling dan luas bangun datar, tepatnya di latihan 4, menentukan dan menyelesaikan operasi hitung pangkat 2 suatu bilangan ya. Jadi ini tentang operasi hitung pangkat 2. Nah, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Untuk kali ini kita lanjutkan untuk soal nomor 3 sampai dengan nomor 5 ya. Oke. Langsung saja ya. Nomor 3 di sini, tentukan hasil operasi hitung berikut. 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke. Sebelum kita mengerjakan seperti ini, kita harus ingat dulu ya bagaimana cara menghitung operasi campuran ya. Di bab sebelumnya sudah kita pelajari ya. Kalau ada penjumlahan, pengurangan, perkalian ya, pembagian ya, dan tanda kurung. Coba dilihat di sini ada di sekalian bagian atas ini contohnya. Operasi hitung campuran. Lah ini. Contohnya ada 7 ditambah 2 kuadrat kalikan 10 kuadrat lah ini. Jadi yang tingkatan paling tinggi itu adalah yang di dalam kurung ya. Di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Habis itu perkalian, pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Nah ini contohnya misalnya 7 tambah 2 kuadrat kali 10 kuadrat. Jadi tidak kita kerjakan perkalian dulu, tapi kita jumlahkan dulu karena di dalam kurung. 7 tambah 2 berarti 9 kuadrat ya, dikalikan 10 kuadrat. Nah setelah itu baru kita hitung hasil kuadratnya atau pangkat 2 nya. 9 kuadrat itu artinya 9 kali 9 yaitu 81. 10 kuadrat itu berarti 10 kali 10 100. Baru kita kalikan. Jadi setelah kita hitung ini kemudian kita kuadratkan, baru kita kalikan. Nah seperti itu ya. Oke, kita kembali ke soal nomor 3. Nah 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah ini berarti nanti kita kuadratkan terlebih dahulu, baru kita tambahkan. 6 kuadrat itu artinya 6 kali 6 berarti 36. Kemudian 5 kuadrat itu 5 kali 5 25. Oke, kita lihat ya penjelasannya untuk soal A sampai dengan F. Di sini udah saya tuliskan ya. Jadi untuk yang A ini ada 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 6 kuadrat itu 6 kali 6 artinya 36. 5 kuadrat 5 kali 5 ya 25. Kemudian kita tambahkan 36 ditambah 25. Kalau misalnya adik-adik masih ragu bisa disusun ke bawah ya. 6 tambah 5 itu 11 ya, simpen 1. 1 tambah 3 4, 4 tambah 2 6. Jadi 36 tambah 25 hasilnya adalah 61. Kemudian yang B ada 275 ditambah 15 kuadrat. Oke ya, berarti ini kita kuadratkan terlebih dahulu ya. Jadi 275 ditambah 15 kuadrat itu sama dengan 15 kali 15, hasilnya 225 ya. Setelah kita hitung ya 225 kita tambahkan ya. 275 ditambah 225 hasilnya 500. Caranya untuk yang 15 kuadrat mungkin adik-adik bagaimana cara menghitungnya kok bisa 225 di sini, coba saya tuliskan ya untuk bilangan kuadrat yang angka puluhan. Ingat-ingat caranya adik-adik sekalian mungkin kalau lupa. Berarti 15 kali 15. Cara mengalikannya, jadi yang atas ini kita kalikan dengan satuannya terlebih dahulu. 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25 ya. Kita tulis 5. Simpan di sini 2. Kemudian 1 dikalikan 5. 5 tambah 2 tuh 7 ya. Oke, 7. Selanjutnya di sini 5 kali 1 ya. Jadi kita kalikan dengan puluhannya, penulisannya urut dengan puluhannya. 5, 1 kali 1 1. Oke. Ini kita
tambahkan sekarang ya. 5 ya, karena ada bawahnya ya. 7 tambah 5 berapa? 7 tambah 5 adalah 12 ya, adik-adik sekalian. Kita tulis 2, simpan 1 taruh sini. 1 tambah 1 2. Hasilnya 225. Jadi 15 kali 15 hasilnya adalah 225. Betul ya, adik-adik sekalian ya. Seperti ini, 225. Kemudian ini kita jumlahkan. Kalau masih bingung juga bisa kita susun ke bawah. 275 ditambah 225 caranya ya. 275 ditambah 225. Nah, caranya kita jumlahkan dari satuannya. 5 tambah 5 10. Kalau 10 kita tulis satuannya 0, satunya kita taruh atasnya sini ya. 1 tambah 7 8, 8 tambah 2 10. Lagi kita tulis 0, satunya kita simpan di sini. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5. Ya, hasilnya 500. Cara perhitungan seperti ini ya, kita tambahkan dari yang paling belakang ya, dari satuannya. Kalau ada simpanannya taruh atasnya sini biar lebih gampang. Tuh, jadi untuk yang B jawabannya adalah 500. Itu caranya ya. Demikian juga untuk yang lainnya, cara-caranya untuk mengalihkan maupun menjumlahkan ya. Sekarang yang C ada 12 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 12 kuadrat berarti 12 kali 12. Caranya seperti tadi ya, ngitungnya ya. Hasilnya adalah 144. Kemudian 7-nya kita kuadratkan terlebih dahulu ya. 7 kali 7 49. Jadi 144 dikurangi 49 hasilnya 95 ya. Cara pengurangannya sama ya, adik-adik sekalian ya. Dihitung dari belakang. Kalau tidak ada atau tidak bisa kita kurangkan berarti pinjam depannya dan seterusnya. Kita lanjut ke yang bagian D. Ada 8 kuadrat kalikan 4. 8 kuadrat berarti 8 kali 8 64. 64 kalikan 4 hasilnya adalah 256. Kemudian yang E ada 350 dikurangi 6 kuadrat kalikan 3 kuadrat. Ini kuadratnya kita kerjakan terlebih dahulu. Kita tulis lagi 350 dikurangi 6 kuadrat berapa? 6 kali 6 36. 3 kuadrat 3 kali 3 9. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada pengurangan perkalian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian ya. 36 kali 9 dulu. Jadi ini tetap kita tulis dulu 350 dikurangi 36 kali 9 324. Oke, kita kurangkan 350 kurangi 324. Hasilnya adalah 26. Jadi yang E jawabannya 26. Kemudian yang F ada 500 dikurangi 15 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, kita tambahkan terlebih dahulu ya. Berarti 500 dikurangi 15 kuadrat tadi 225. 9 kuadrat itu 81. Ini kita tambahkan ya. 500 dikurangi, ini kita tambahkan 225 tambah 81 hasilnya adalah 306. Nah, berarti 500 dikurangi 306 hasilnya 194. Itu untuk soal nomor 3A sampai dengan F ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, ini kita pahami ya untuk nomor 4 dan 5 ya. Aku sebuah bilangan kuadrat antara 40 dan 100 ya. Jika angka puluhan dan satuanku dijumlahkan, hasilnya adalah 10. Bilangan berapakah aku? Nah, ini berarti langkah pertama kita cari dulu ya, bilangan kuadrat antara 40 dan 100 itu bilangan berapa. Nah, kalau sudah ketemu bilangan-bilangannya, nanti kita ikuti langkah berikutnya. Jika puluhan dan satuannya dijumlahkan, hasilnya adalah 10. Nah, maka nanti akan ketemu jawabannya. Oke. Di sini untuk yang nomor 4 ya, sudah saya tuliskan juga. Bilangan kuadrat antara 40 dan 100. Nah, di sini ada 7 kuadrat. 7 kuadrat itu 7 kali 7 49. Nah, berarti masuk ya antara 4 karena lebih dari 40 kurang dari 100 maksudnya ya. Antara 40 dan 100. 49 masuk. 8 kuadrat, 8 kali 8 64. Masuk ya, kurang dari 100 lebih dari 40. Kemudian 9 kuadrat, 9 kali 9 81. Masuk, kurang dari 100. Kalau 10 kuadrat misalnya 10 kali 10 100. Nah, tidak masuk karena
Di sini antara, berarti 100-nya tidak masuk. Maka bilangan kuadratnya ada 7 kuadrat, 8 kuadrat, dan 9 kuadrat. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua tadi, jika puluhan dan satuan dijumlahkan, hasilnya adalah 10. Ya. Ini jawabannya 8 kuadrat ya. 6 tambah 4, 10. Coba, kalau misalnya yang lain ini yang 7 kuadrat. 4 tambah 9, 13. Nah, lebih dari 10 ya. 8 tambah 1, 9. Kurang dari 10. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang 8 kuadrat ya, yaitu 64. 6 tambah 4 hasilnya 10. Karena jika puluhan dan satuannya dijumlahkan, hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah yang 8 kuadrat, yaitu 64. Kita lanjut ke soal nomor 5. Aku sebuah bilangan kuadrat antara 20 dan 40. Caranya sama ya, nanti kita cari bilangan kuadrat antara 20 dan 40 itu berapa. Jika aku ditambah 122, hasilnya adalah 158. Bilangan berapakah aku? Oke. Itu yang nomor 5. Nah, kita lihat di sini. Bilangan kuadrat antara 20 dan 40 itu ada 5 kuadrat ya. Kalau 4 kuadrat kurang, 4 kali 4 16 ya, kurang dari 20. 5 kuadrat 25 ya. Ini masuk karena lebih dari 20 kurang dari 40. Kemudian 6 kuadrat. 6 kuadrat juga masuk ya. 6 kali 6 36. Kalau 7 kuadrat, 7 kali 7 49 lebih dari 40 ya, berarti tidak masuk. Berarti 5 kuadrat dan 6 kuadrat. Nah, sekarang jika ditambah 122 hasilnya adalah 158. Coba kita yang 25. 25 tambah 122 hasilnya 147. Salah ya, karena diminta hasilnya 158. Sekarang yang satunya 36. 36 tambah 122 hasilnya 158. Betul ya, karena ditambah 122 hasilnya 158. Nah, jadi bilangannya adalah 6 kuadrat atau 36. Itu jawaban untuk soal nomor 5 ya, adik-adik sekalian ya. Oke. Jadi untuk latihan 4 sudah kita bahas untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk soal-soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.